Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kutub Kutub Robani wal Arifin Somad Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal Arifin Somadan Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu amrana fillah asana bi fadlillah wa ya qabu ya anja wa ya sadatu ya ahmad wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah. Salnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fanshudu ajmakum lillah. Faya Rabbi bisadati taqat li syarati asatati bisyarati wa yasfu wa qutuna lillah. Bikashbihat bi'an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril waji ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafil khalqi indallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita berkumpul kembali, bertemu kembali, bermuajah, bersilaturahim. Perlu kita ini berterima kasih kepada Allah, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah yang sangat luar biasa. Karena dengan inilah kita bisa bersatu. Dengan inilah kita bisa saling menghargai, memuliakan, menghormati di antara kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat. Apabila kita ingin dihormati orang, ingin disegani orang, ingin dimuliakan orang, ingin dianggap orang oleh orang, tidak dihinakan, tidak disepelekan ya. Ini amalkan insyaallah. Al-Fakir mau mengijazahkan auratnya, ilmunya, amalannya, agar kita diberi oleh Allah seperti apa yang baru dikatakan. Amin ya Allah ya. Tapi sebelum ke acara inti ya, Al-Fakir tidak segan-segan atau tidak Al-Fakir lupakan demi untuk terwujudnya, terkabulnya apa yang kita amalkan, apa yang kita cita-citakan. Maka jangan lupa yang belum subscribe dulu. Juga jangan lupa untuk kasih jempolnya, klik juga. Jangan lupa untuk komen yang positif, yang membangun, yang bermanfaat bagi kita, dan berdoalah kita di kolom komentar kalau kita punya keluh. Karena doa kita di kolom komentar akan diaminkan oleh saudara-saudara kita
Dan insya Allah Al-Fakir pun akan membantu doa di majelis zikir Al-Fakir. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Konsekuensi apabila doa kita banyak yang mengaminkan, dan apabila kita banyak yang mendoakan, insya Allah yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita cita-citakan, yang kita perjuangkan, insya Allah sangat dekat untuk diijabah, diwujudkan oleh Allah Jalla Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum kita ke acara itu, ya sedikit kita berbicara membahas tentang kewajiban kita yang harus kita amalkan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Inna awliya Allah nalal martabatal aliyah laisa bika suratul ibadah walakin bisahwatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya para wali-wali Allah, sesungguhnya para wali Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, sampai ke derajat tertinggi, sampai ke derajat yang mulia, itu bukan hanya semata-mata karena ibadahnya banyak, bukan. Tapi karena sahwahnya, karena berehannya, karena kasih sayangnya. Itulah kasih sayang Allah akan tumpah kepada kita apabila kita punya hati yang lembut, pengasih, dan penyayang terhadap sesama. Jadi oleh karena itu ya, sekarang kita ramai dengan adanya Bapak Gubernur, ya, KDM Kang Deddy Mulyadi, atau Bapak Ain, Raja Sunda, ya silakan apapun gelarnya. Yang penting apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah positif, dan bentuk itu adalah inti daripada ajaran Islam. Alhamdulillah. Tuh makanya Al-Fakir mengharap, Al-Fakir berharap, Al-Fakir anjurkan, Al-Fakir mengharapkan, ya. Apa? Banyak di Indonesia ini orang-orang yang punya wawasan, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya harta. Ya, Al-Fakir mengharap, menginginkan, bukan Al-Fakir. Maksudnya Islam mengajarkan, Islam mengarahkan, Islam mengharuskan. Ya. Tirulah Kang Deddy Mulyadi. Syukur-syukur melebihi Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah, memang itu adalah tugas kita. Apa kita gunanya belajar agama sampai ke luar negeri? Sampai ngapak-ngapung kita kemana-mana, tapi kalau pada akhirnya intinya sama saja dengan orang yang tidak berilmu, ya Al-Fakir pikir untuk apa gitu? Untuk apa? Lebih baik kita ilmu sederhana tapi kita bisa mengamalkan daripada kita bicara berbagai macam. Dikatakan orang yang tidak bisa bicara, justru dia bisa membicarakan, percuma kalau tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu ya, KDM mau berbagi, ada orang ketemu dia di jalanan, sekira dibantu dia bantu. Ada dia masuk ke kampung, ayo perlu dibantu, ya dibantu. Ya itu, jangan kita nyinyirin, jangan kita dikritik habis-habisan, dijelek-jelekan. Justru itu akan hilang, akan percuma ilmu yang kita miliki. Bukan begitu, turuti. Karena Kang Deddy Mulyadi berjuang, bergerak, itu kan belum seberapa kalau dibandingkan dengan orang yang belum tersentuh. Mungkin yang tersentuh hanya 100, 200, atau 1000 orang, tapi yang belum tersentuh adalah jutaan orang. Oleh karena itu, yang belum tersentuh oleh Kang Deddy Mulyadi, ayo sentuh oleh orang-orang yang lain, oleh orang-orang yang kaya, yang berkuasa yang lain. Harus seperti itu. Karena kalau hanya Kang Deddy saja satu orang,
Itu pun luar biasa seperti itu. Tapi belum sempurna. Belum sempurna. Maaf ya, belum. Ini kalian yang bikin air dulu. Tuh, jadi makanya Al-Fakir lihat. Setelah Kang Deddy Mulyadi beraksi, beliau memang dua kewajiban. Satu, beliau seorang pemimpin. Ada tugas dari kepemimpinan. Dua, beliau seorang muslim. Ada tugas dari agama Islam untuk melakukan seperti itu. Karena sholat saja, haji saja, tapi kita kumet, tidak perhatian, koret, merepet, jahe, percuma. Karena Nabi katakan, para waliullah mencapai kepada derajat yang mulia, yang tinggi, bukan hanya semata-mata dengan ibadah saja, tapi melainkan adalah dengan sakhawah, penyayang, besar kasih sayang, perhatian terhadap sesama. Itulah makanya Kang Deddy Mulyadi berlaku seperti itu. Itu sudah positif. Jangan kita hujat, jangan kita nyinyirin, justru tiru oleh kita. Kalau kita tidak bisa meniru, ya minimal kita mendukung. Kalau kita meniru tidak, mendukung tidak, ya minimal kita diam. Itu ajaran Islam. Jadi jangan gini, ada orang begini justru kita nyinyirin, apalah, pencitraan lah, apa berbagai macam lah. Ya itulah harus dibuang. Karena itu adalah suatu tanda hati kita kotor seperti itu. Jangan seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu karena sekali lagi bergeraknya, aktifnya Kang Deddy Mulyadi itu belum cukup. Harus ada Kang Deddy Mulyadi yang berikutnya yang mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini kita ada orang yang baik, ada orang yang positif, justru kita serang habis-habisan. Untuk apa? Untuk apa? Ya Al-Fakir ingatkan, atau mari kita sadar gitu. Kita hidup ini hanya sementara. Jadi jangan turuti ego kita. Jangan turuti nafsu, angkara murka kita, jangan. Apalagi kita misalkan seorang pengamat, seorang cendekiawan, seorang pendidik atau seorang terdidik, ya, jangan sampai dipergunakan ilmu kita, wawasan kita dipergunakan untuk menyerang, memusnahkan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita begitu, apa bedanya kita dengan iblis al-la'in? Naudzubillah. Jadi oleh karena itu, ilmu yang Allah berikan kepada kita, wawasan yang Allah anugerahkan kepada kita, ayo gunakan untuk mendekat, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengejar kebahagiaan kita, tentu dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai begini. Para cendekiawan, para orang-orang terdidik berkumpul satu tempat, justru bukan bagaimana caranya kita untuk baik, bagaimana kita caranya untuk bermanfaat bagi umat, dan bagaimana kita caranya untuk membantu pemerintah di dalam hal menuntaskan kemiskinan. Justru kita berkumpul, berbicara, justru menyerang orang yang sudah baik. Nah, untuk min dzalik, ini adalah suatu kesesatan kita di dalam hal berpikir. Jadi memang ilmu, tidak semua ilmu menyelamatkan. Karena iblis pun tersesat karena ilmunya. Jadi jangan sampai kita mengikuti iblis. Ilmu yang kita miliki bukannya untuk mendekati Allah, kita seperti Fir'aun. Fir'aun bukan orang bodoh, orang itu. Fir'aun bukan orang lemah, orang itu.
Fir'aun bukan orang jelek, orang gampang. Tapi dengan kepintarannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kegatangannya, dengan kekuasaannya, justru Fir'aun sesat sampai mengaku dia. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi pengikut-pengikut Fir'aun. Jangan sampai kita menjadi Fir'aun gaya barat. Nah, itu lagi ini daripada intinya Islam itu mendidik kita untuk bersatu, menyatu, saling hormat, menghormati, saling memuliakan, saling menghargai di antara kita. Itulah inti daripada ajaran Islam. Sholat, haji, sedekah, zakat, semua adalah mendidik kita untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Allah. Jadi jangan sampai kita sholat tekun 5 waktu, zakat kita aktif, sedekah kita juga sama. Tapi inti ajaran daripada itu justru tidak tampak di diri itu, itu sangat besar. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki, apa yang dianjurkan, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Intinya apa? Bersatu, saling menjaga, saling perhatian kita, saling membantu kita, saling memuliakan kita dengan sesama umat manusia, apapun itu bangsanya, apapun itu agamanya, apapun itu ideologinya, tetap kita harus bersatu, harus menyatu, harus saling menghormati, menghargai. Di antara semua itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Sekarang kita ada satu hadis yang kita mengatakan indahnya, mulianya, berharganya, agungnya orang penyantun. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah wal baqilu ba'idun minallah wa qaribun minallah was-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun. Jadi orang yang sakhi, orang yang penyantun, penuh kasih sayang, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Orang yang kikir, yang tidak ada perhatian, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Alhamdulillah ini ya. Sekarang kita baca ini. Jadi kalau kita ingin dihormati, sekali, dimuliakan, disesuaikan, maka wiridkan, bacakan, amalkan. Itu ya Allahu ya Azizu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Aziz ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Aziz ya Dzal Jalali wal Ikram. Berapa? 7.000. Sebelum kita membaca asma, maka baca dulu. Hadratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadratin jami' malaikat ilahi muqarrabin al-quliyatul syukriyah. Khususnya hadratin marakibri wa mikail wa satri wa wa mukarwanakir wa rabbul qamati wa man wa ridwan alaihi wasallam. Wa hadratin Jamil Anbiya wal Mursalin khususnya hadratin Nabi Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Allah Dawud khususnya hadratin Nabi Khadir alaihi wasallam syaikhulillah Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfi ila qawfi ila dina'ala ila yawmil qiyamah. Wala hadratu sultanil awliya syekh Abdul Al-Jilani pada sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati
jami ashabi Rasulullah SAW wa tiga ulama Rasulullah al-arba'ah Abi Bakar Umar Utsman Ali wal Fatih Muhammad bin Abdul dia jadi al-Habib wal hadrati jami ulama fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Sayyid Bakri Syakra wal hadrati Syekh Muhammad Amin wal hadrati Syekh Musin wal hadrati Syekh Rifai wal hadrati Salim wal hadrati Syekh Hamdurrahim wal hadrati Syekh Ibn Arabi wal hadrati Kaisarun Najjar Syai'uli lahirul fatih khususan hadrati Sayyid Utsman Al-Jadid Hazan khususan hadrati Sayyid Sayyid Aslamullah Afghanistan Syai'uli lahirul fatih wal hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mukminat al-Ahya min al-amwat khususan hadrati Abu Syai'uli lahirul fatih. Jadi setiap kita mengucapkan mengatakan Al-Fatihah maka jangan lupa baca surah Al-Fatihah dan kembali dari Alhamdulillah sampai malam itu langsung kita baca ini itu ya Allah ya Ajid ya Adzal ya Jalal ya Ikram kita hadirnya saja. Ini kita puasa 9 hari puasa 9 hari malamnya habis sembahyang insya Allah kalau kita amalkan kerjakan insya Allah kita akan sedang dihormati memuliakan Allah semua. Ini Allah harap. Jadi lagi ini Allah pasti dijajakan untuk semua dan silakan bagikan ya, silakan bagikan seluas-luasnya. Insya Allah kita bernilaikan ibadah dan kalau kita beramal mengamalkan orang ini insya Allah mustajab ampuh mati manjur karena kita ada satu persatuan atau kesatuan atau sambungan antara kita dengan para guru-guru kita. Insya Allah min Allah ya Rabb. Hanya inilah yang Allah Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses dan insya Allah ini sangat berguna dan insya Allah ini sangat berkah untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas silap. Sekian demikian, mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.